Tuhan baik. Hari ini kita mau mulai ibadah. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Sekarang kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hey la 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 la, la 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 la, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Na 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 na. Itu kok bobonya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ya ya na 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 na. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Opa, opa, oma, oma, tante, tante, dan om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Teman-teman, ada oma-omanya, ada opa-opanya, tante-tante juga ikut. Masa anak sekolah minggu kalah? Ayo kita melayani Tuhan bareng-bareng. Opa, opa, oma, oma, tante, tante, dan om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan.
waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Di sebuah rumah pohon yang hangat dan nyaman, hiduplah seekor anak beruang bernama Bobo. Bobo sangat bahagia. Setiap hari selalu ada semangkuk bubur hangat di meja makan. Dan di pojok kamarnya selalu ada mainan-mainan kayu yang seru. Di atas meja keluarga, Bobo sering melihat ada setumpuk koin emas berkilauan yang ia sebut madu emas. Bobo mengira madu emas itu muncul begitu saja, seperti bunga yang mekar di pagi hari. Pasti rumah kita ini ajaib. Suatu pagi, Bobo bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat papa beruang sudah rapi dengan sabuk perkakasnya, bersiap-siap untuk pergi. Papa mau kemana? Papa mau bekerja, nak. Papa mau membuat kursi untuk keluarga tupai. Jawab papa beruang sambil mengelus kepala Bobo. Karena penasaran, Bobo diam-diam mengikuti papanya dari kejauhan. Ia melihat papa beruang tiba di sebuah bengkel kayu. Sepanjang hari, Bobo mengintip dari balik jendela. Ia melihat papanya bekerja dengan sangat tekun. Keringat menetes di dahinya saat ia menggergaji kayu, memalu paku, dan menghaluskan setiap sudut kursi. Akhirnya kursi itu pun jadi. Sebuah kursi yang sangat indah. Tak lama Pak Tupai datang dan terlihat sangat senang. Pak Tupai kemudian memberikan beberapa keping madu emas kepada papa beruang sebagai ucapan terima kasih. Bobo terkejut. Oh, jadi madu emas itu didapat dari hasil kerja keras papa. Bobo segera berlari pulang. Saat tiba di rumah, ia mencium aroma roti panggang yang wangi. Ia melihat mama beruang sedang sibuk di dapur, mengeluarkan roti-roti yang baru, matang dari oven. Beberapa saat kemudian, ibu rubah datang ke jendela dapur dan membeli beberapa roti hangat dari mama beruang, lalu memberikan beberapa keping madu emas. Sore harinya, papa beruang pulang dengan wajah lelah namun tersenyum. Mama beruang menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka meletakkan madu emas yang mereka dapatkan hari itu di atas meja. Bobo berlari memeluk kedua orang tuanya. Sekarang Bobo tahu, madu emas ini tidak muncul begitu saja. Papa bekerja keras membuat perabotan, dan Mama bekerja keras membuat roti. Madu emas ini adalah hasil dari usaha ayah dan ibu. Papa dan Mama beruang tersenyum bangga. Mereka memeluk Bobo dengan erat. Sejak hari itu, setiap kali Bobo menikmati bubur hangatnya atau bermain dengan mainan barunya, ia selalu ingat bahwa semua itu ada berkat kerja keras dan cinta dari kedua orang tuanya. Uang tidak datang dengan sendirinya. Uang didapatkan dari hasil usaha dan kerja keras. Setiap barang yang kita nikmati di rumah adalah buah dari jerih payah orang tua kita. Shalom adik-adik. Adik-adik, tahu nggak adik-adik kenapa setiap hari adik-adik bisa makan nasi dengan lauk, terus pagi-pagi adik-adik juga bisa sarapan? Tahu nggak itu dari mana? Pastinya itu dari uang mama atau papa ya, yang mereka selalu sediakan sehingga adik-adik bisa makan setiap harinya dan juga bisa membayar uang sekolah setiap harinya. Nah, itu
dikarenakan papa atau mama yang rajin bekerja, ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita semua di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, jadi setiap keperluan adik-adik hari ini, ya, baik itu uang untuk membayar sekolah, terus baju-baju yang dibelikan, terus ketika adik-adik ulang tahun, ada kue ulang tahun, ada hadiahnya, itu didapatkan oleh karena papa atau mama yang rajin bekerja, sehingga mereka mempunyai penghasilan yang kita sebut uang, ya. Nah, adik-adik juga harus mensyukuri, ya, apa yang sudah papa mama berikan. Nah, firman juga mengajarkan setiap kita bahwa seperti tadi dibilang, kalau mau makan, orang itu harus bekerja. Nah, bekerjanya juga harus dengan rajin. Seperti yang kitab Amsal katakan. Amsal 10 ayatnya yang keempat. Dikatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, adik-adik harus ingat, ya, kalau sampai hari ini setiap baju atau mainan atau alat-alat tulis, buku dan lain sebagainya yang adik-adik punya itu didapat oleh karena papa atau mama yang rajin bekerja. Jadi adik-adik harus bersyukur, ya, karena bisa mendapatkan semua itu. Nah, adik-adik juga harus rajin, ya, jadi anak yang rajin, biar pemberian orang tua adik-adik kepada adik-adik tidak sia-sia, di mana adik-adik harus rajin belajar, sehingga adik-adik juga boleh menjadi anak murid yang pintar di sekolah, ya. Jadi itu saja yang boleh Pastor Dev bagikan seperti video yang sudah kita tonton tadi, ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.